Trailer Deadpool dan Wolverine memberikan sejumlah detail menarik, baik seperti apa plot yang dibawakan, juga sejumlah pesan tersembunyi yang sebagian besar tidak disadari. Kami sudah membahas mengenai hal tersebut, dan kalian bisa menyaksikannya pada video berikut. Tapi sadarkah kalian, trailer tersebut tidak menampilkan kehadiran dari karakter penting yang sempat meramaikan film sebelumnya. Ya, sosok bernama Cable dan Domino tidak ditemukan keberadaannya dalam cuplikan trailer terbaru. Absennya dua karakter ini seolah menandakan mereka tidak akan muncul dan terlibat dalam film ketiga, dan kami rasa ada beberapa hal masuk akal yang mungkin bisa menjelaskannya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan kenapa Cable dan Domino tidak kembali dalam film Deadpool 3. Kalian yang penasaran dan mempertanyakan hal ini, wajib untuk menyaksikan videonya sampai selesai. Tanpa berlama-lama, berikut adalah video selengkapnya. Seperti yang kita semua tahu, Deadpool and Wolverine adalah film Deadpool pertama yang terlibat langsung ke dalam kisah Marvel Cinematic Universe. Film ini akan menggambarkan bagaimana transisi sang antihero kocak tersebut hingga akhirnya menuju timeline resmi MCU. Dampak dari hal ini terhadap masa depan MCU tentunya masih harus dilihat, meskipun trailer Deadpool and Wolverine menegaskan narasi multiverse yang mengancam untuk mengubah keseluruhan franchise superhero Avengers itu. Menariknya, ketidakhadiran Cable mungkin mengisyaratkan masa depan dari franchise tersebut atau bahkan berhubungan langsung dengan kisah MCU. Bisa dikatakan, dengan melibatkan Cable ke dalam MCU, kemungkinan justru membiarkan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada keterlibatan Deadpool sendiri. Pada akhir film Deadpool 2, tidak diceritakan secara eksplisit apakah Cable memutuskan kembali ke timeline aslinya. Di sepanjang film, tujuan utama Cable adalah mencegah putri dan istrinya yang meninggal secara tragis di masa depan. Konflik ini pada akhirnya diselesaikan melalui tindakan para pahlawan yang terlibat. Tapi bukannya menggunakan cadangan energi terakhir pada perangkat time travelnya untuk kembali menuju timeline aslinya, Cable justru menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Deadpool yang sudah berhasil menyadarkan Russell, sehingga remaja itu tidak menjelma menjadi seorang pembunuh. Cable juga menyatakan tekadnya untuk tetap berada di masa tersebut, alias dia memutuskan untuk menetap pada timeline yang sama dengan lokasi Deadpool. Hal ini sengaja dilakukan karena Cable ingin memastikan bahwa musuh bebuyutannya yaitu Apocalypse tidak dapat kembali berkuasa di masa yang akan datang. Berakhirnya film Deadpool 2 sepertinya menyiapkan petualangan lebih lanjut antara Deadpool, Cable, dan bahkan anggota X-Force yang masih hidup. Menariknya, tanpa sepengetahuan Cable, Deadpool diam-diam memperbaiki perangkat time travel tersebut, dan ini diperlihatkan dalam adegan mid-credit sebelum filmnya benar-benar selesai. Sayangnya, Deadpool yang suka bertindak seenak jidat justru memanfaatkan alat tersebut untuk kepentingannya sendiri. Sesuai dengan adegan yang ditampilkan dalam trailer terbaru, tindakan Deadpool tersebut termasuk dengan menyelamatkan anggota tim X-Force yang lain, bukan hanya Peter saja. Padahal dalam adegan mid-credit film kedua, Deadpool hanya menyelamatkan Peter seorang. Adegan penyelamatan yang tidak diperlihatkan, namun benar terjadi ini, bisa saja berlaku juga dengan nasib Cable. Retcon alias perubahan atau penyesuaian cerita ini bisa saja diperluas dengan mengisahkan Deadpool yang mengembalikan perangkat time travel kepada Cable, namun adegannya tidak dibuat ke dalam adegan yang difilmkan alias terjadi di luar layar. Ini kemudian bisa menjelaskan bahwa Cable sudah kembali ke tempat aslinya karena dia merasa misinya sudah selesai dan ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Teori kedua yang kami temukan, kemungkinan Cable sudah terlebih dahulu diamankan oleh TVA, bahkan sebelum Deadpool ditangkap. Ya, Wade Wilson alias Deadpool sebelumnya tidak pernah mengetahui teknologi time travel yang bisa membuatnya melintasi waktu jika bukan karena kedatangan dari Cable. Perangkat khusus yang Cable gunakan juga tidak pernah dijelaskan secara spesifik bagaimana cara pembuatannya, teknologi apa yang dipakai, dan juga sumber daya yang digunakan, bahkan termasuk dengan konsekuensi yang diciptakan setelah pemakaian. Kami curiga baik Cable dan Deadpool bahkan tidak mengetahui bahwa jika mereka bermain-main dengan waktu dan mengotak-atik takdir yang sedang berjalan, tentunya akan berimbas pada permasalahan menyangkut multiverse. Sangat masuk akal jika kemudian Cable sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pasukan TVA, bahkan sebelum Deadpool mengetahuinya. Cable dianggap sebagai orang pertama yang bermain-main dengan waktu, di mana dia akan merusak canon event dengan mencegah kematian istri serta anaknya.
Tindakan ini membuatnya diadili dan kemudian diamankan oleh pasukan TVA, berbeda dengan Deadpool yang berpotensi untuk dijadikan sebagai sekutu dengan tujuan untuk menyelamatkan MCU. Dalam wawancara bersama dengan Collider, Josh Brolin sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan tampil sebagai Cable dalam film Deadpool and Wolverine. Are you in Deadpool 3 and if not, why? Dia menjawab pertanyaan tersebut sambil bercanda bahwa penyebabnya dikarenakan Ryan Reynolds yang tidak lagi menyukainya. No, I don't know. Okay, Ryan doesn't like me? I don't know. I don't think that's the reason. I don't know. Menariknya, jauh sebelum Deadpool and Wolverine direncanakan, Josh Brolin sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa dia dikontrak untuk tampil dalam 4 film sebagai Cable. Artikel ini sempat dipublish oleh situs Comic Book Movie beberapa waktu silam. Tentunya, banyak penggemar yang kemudian menganggap salah satu kemunculannya adalah untuk film Deadpool ketiga. Dilanjutkan dengan film yang mengisahkan kekonyolan tim X-Force, dan terakhir adalah film solo dari Cable sendiri. Berita ini jelas menunjukkan bahwa Josh Brolin akan kembali sebagai Cable suatu saat nanti, tapi sepertinya dia tidak akan muncul dalam film Deadpool and Wolverine. Kesempatan 4 kontrak yang disetujuinya berlangsung ketika film-film tersebut masih berada di bawah wewenang Studios Fox alias sebelum dibeli oleh Disney. Sekarang setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox, kesepakatan ini kemungkinan masih bisa dinegosiasikan ulang. Satu hal yang menurut kami masuk akal, Disney terlihat seolah membuat jarak antara karakter Cable dan Thanos yang sama-sama diperankan oleh satu aktor yang sama. Hal ini bahkan sempat disindir oleh Deadpool dengan gaya memecah dinding keempat cast-nya, seperti dalam film kedua. Tapi tentunya dengan 2 karakter berbeda yang diperankan oleh satu aktor yang sama, di mana sekarang berada dalam satu universe yang sama juga, Marvel Studios harus bisa menangani hal ini secara berbeda, tidak dengan sindiran Deadpool saja. Singkatnya, agar Cable bisa muncul dalam film Deadpool and Wolverine, ada beberapa implikasi yang perlu diatasi. Pertama, Deadpool dan Wolverine akan dirilis di MCU, mungkin menggambarkan perpindahan Wade Wilson ke timeline MCU dengan beberapa cara. Melibatkan Cable dalam hal ini tentu memerlukan pembenaran yang lebih lanjut, atau jika tidak, justru malah memicu plot hole yang disadari oleh para penggemar. Karakter Cable bisa dibuat berpindah bersama dengan Deadpool, atau membuatnya sudah ada di alam semesta MCU. Namun, memasukkan Cable dalam narasi multiverse saga bisa menjadi keputusan yang mahal karena film tersebut juga mempekerjakan Hugh Jackman. Munculnya begitu banyak bintang ternama dalam satu film jelas akan menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan. Selain itu, Cable memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan tim X-Men daripada dengan Deadpool. Latar belakang Cable yang terikat langsung dengan Jean Grey dan Cyclops sebagai orang tuanya, serta Cable juga berhubungan erat dengan sosok bernama Mr. Sinister dan juga Apocalypse, yang mana keduanya adalah musuh besar dari tim X-Men. Memperkenalkan Cable ke dalam semesta MCU tentunya memerlukan persiapan yang lebih matang karena akan membawa beberapa hal penting ke dalam kisah MCU. Jika terburu-buru, maka bisa dianggap terlalu memaksa karena bertentangan dengan kisah aslinya. Jadi Marvel harus membuat rencana yang matang untuk turut serta melibatkannya. Sama seperti dengan Cable, Domino juga diprediksi tidak akan kembali dalam film Deadpool 3. Serupa dengan Josh Brolin, Zazie Beetz selaku pemeran Domino mengaku sudah dihubungi oleh studio agar dia kembali muncul dalam film Deadpool selanjutnya, mengingat film Deadpool 2 yang terbilang sangat menguntungkan. Hal ini diutarakan pada sebuah wawancara pada tahun 2019 lalu. Namun, pada bulan Juni 2023 lalu, Zazie Beetz menjawab pertanyaan dari pihak Decider dan mengakui bahwa dia tidak akan terlibat dalam film Deadpool 3. Meski begitu, aktris tersebut mengaku bahwa dirinya cukup bersemangat untuk menonton film Deadpool selanjutnya. Zazie Beetz sendiri mengaku selalu berharap bahwa Domino suatu saat akan kembali ke MCU, karena dia merasa tertarik untuk memerankan mutan yang dianugerahi kekuatan berupa keberuntungan. Terakhir, mungkin absennya Cable dan Domino dalam film Deadpool 3 disebabkan oleh bentrok jadwal dari masing-masing pemeran dengan film lain yang sedang mereka kerjakan. Zazie Beetz alias pemeran Domino saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan syuting untuk film sequel Joker yang berjudul Fully Ado. Ditambah satu lagi film thriller yang berjudul The Dutchman. Sementara Josh Brolin pemeran Cable juga disibukkan dengan film sequel Dune dan film komedi berjudul Brothers. Jadi jelas, permasalahan jadwal syuting yang saling bertabrakan bisa jadi menyebabkan dua karakter ini absen serta tidak kembali dalam film Deadpool 3. Sesuai dengan judul trailer pertamanya, Deadpool and Wolverine terfokus untuk mengisahkan petualangan dua mutan tersebut dan dijadikan sebagai garis besar atau ide inti dari filmnya.
maka karakter lain akan dihilangkan karena mungkin dianggap memecah fokus dari dua karakter utama. Oleh karena itu, Cable dan Domino saat ini tidak dilibatkan. Mungkin baik Cable dan Domino keduanya akan kembali meramaikan kisah MCU jika Marvel Studios sudah siap dengan kisah mutan yang benar-benar terfokus menceritakan kisah X-Men, bukan muncul seperti dalam film Deadpool yang lebih terfokus dalam kisah multiverse dengan tujuan untuk menyelamatkan franchise MCU. Dan itulah jawaban atau penjelasan dari pertanyaan kenapa Cable dan Domino tidak kembali muncul dalam film Deadpool 3. Tapi perlu diketahui, penjelasan ini masih bersifat rumor atau berdasarkan pandangan kami selaku penikmat film Marvel. Kelak jika ternyata mereka berdua muncul, berarti kemunculan itu di luar pengetahuan kami dan menjadi sebuah kejutan untuk kita semua. Nah, jika kalian ada tanggapan atau jawaban lain terkait absennya Cable dan Domino, silakan langsung tulis di kolom komentar agar semua membaca dan mengetahuinya. Demikian video ini kami sampaikan, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.